Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat saya yang hari ini mau menyimak materi yang akan saya sampaikan. Saya sharing tentang ilmu emas ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan akan menambah keyakinan kita bahwa menabung emas adalah yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, sahabat semuanya, saya izin share screen dulu ya. Bismillah, sudah terlihat ya? Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan ilmu yang luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk masa depan kita, yaitu hitungan menabung di bank versus emas. Mungkin banyak di antara kita yang masih ragu mau menabung emas atau nabung di bank aja ya gitu. Nah, sementara kan sekarang memang sudah banyak masyarakat yang melek emas, tapi ingin tahu dulu perhitungannya seperti apa biar semakin menambah keyakinan dan ketika sudah mengetahui ilmunya, maka tidak ragu-ragu lagi untuk setiap bulan bahkan mungkin setiap minggu jika ada penghasilan atau ada tambahan income kita langsung ditabungkan ke emas. Baik, simak baik-baik ya. Ini adalah yang sering terjadi di masyarakat. Ya, gaji naik tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Betul ya, seperti itu kan? Aset berkurang dengan menabung di bank. Kok bisa sih asetnya berkurang padahal udah nabung di banknya tiap minggu gitu, tiap bulan, tiap kita gajian. Kemudian impian juga sulit terwujud karena harga impian Anda semakin mahal. Yang selanjutnya adalah memiliki sifat konsumtif, boros, sulit menabung. Nah, ini dimiliki oleh kita semuanya. Kadang-kadang membeli sesuatu yang tidak kita perlukan. Jadi kita tuh banyak keinginan ya, sementara kalau kebutuhan tercukupi, tapi keinginan selalu terus merasa tidak pernah cukup gitu ya, karena keinginannya banyak gitu. Kemudian juga bingung merencanakan masa depan. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa sih yang akan kita terima siang hari ini? Ini. Dengan materi ini, kita akan mendapatkan kata kunci untuk menjelaskannya kepada konsumen kita, kepada sahabat-sahabat yang belum paham. Yaitu satu, menjaga aset konsumtif ya, agar tetap terjaga aset kita. Kemudian hasil kerja kerasnya tidak sia-sia. Kemudian membuat impiannya lebih mudah dan cepat tercapai. Menahan sifat konsumtifnya. Yang kelima, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. Yang keenam, nah ini ya untuk para agent juga lebih mudah meyakinkan konsumennya dengan menyimak materi ini. Nah, selanjutnya nih untuk sebagai pembuktian ya, kita juga perlu dong hitung-hitungan ya. Perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Gitu ya. Nah, kan kalau selama ini oh katanya. Nah, di sini saya akan cerita dengan detail dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini problem-problem yang terjadi di masyarakat. Hidup terlalu konsumtif ya. Ini ada kita searching di Google ya. Kadang-kadang kita tuh lebih mementingkan pesta pernikahan, tapi setelah itu kita tidak punya aset apapun. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kayaknya masih kurang. Begitu ya. Lanjutkan ya. Kemudian banyak di antara kita punya impian-impian yang tinggi, impian-impian yang sulit terwujud.
Ini ada contohnya nih. Biaya sekolah anak saat ini menyentuh 142 juta nih. Kenapa bisa seperti ini? Karena ya setiap tahun kan biaya pendidikan tuh mahal ya, semakin naik. Nah, asumsinya adalah biaya pendidikan anak usia dini PAUD di sekitar rumah sekitar 2 juta, TK-nya 5 juta, kemudian SD-nya 20 juta, SMP 30 juta, SMA 35 juta, dan kuliah 50 juta. Belum adalah faktor tentang apa ya, kalau sekolahnya jauh, harus kos, atau juga biaya transportasi belum dihitung nih. Seperti itu ya. Jadi untuk biaya kuliah 2 juta per bulan atau 72 juta per 3 tahun. Lalu kuliah 7 juta per semester sampai perhitungannya menjadi 56 juta per tahun. Sehingga total yang akan didapat angka adalah 327 juta untuk biaya pendidikan kita. Nah, besar sekali ya. Kemudian, nah ini ada juga perhitungan atau solusi finansial yang akan ditampilkan di sini. Ini orang terkaya di Hong Kong punya apa ya? Jadi dia itu merencanakan sesuatu, walaupun penghasilannya bukan penghasilan ya, usahanya sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi orang terkaya di Hong Kong. Ini beliau membagikan ilmunya tentang bahwa kalau kita memiliki income harus dibagi menjadi satu kebutuhan pokok. Kedua lifestyle, yaitu tentang gaya hidup kita ya, untuk kebutuhan-kebutuhan kayak fashion, kemudian juga apa sih, mempercantik diri gitu. Kemudian ini tabungan 10%. Nah, ini karena kita sudah dikonversikan ke perhitungannya atau perencanaan ke dalam Islam, jadi di sini diganti menjadi G-Swap 10%. Kemudian ada dana darurat 10% untuk sakit dan lain sebagainya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk membagikan ke dalam 5 bagian secara proporsional. Gitu ya. Jadi kalau agar kita terjaga, kalau memang penghasilannya ingin benar-benar terstruktur, harus dibagi seperti ini. Ya, bisa dicontoh ya, sahabat-sahabatku, kawan-kawan semuanya. Lanjut ya, tentang tabung menabung nih. Tabung uang, deposito atau emas ya? Nah, masih ada yang kebingungan seperti ini ya. Baik, kita lanjut nih. Kita lihat nih bagannya ya. Statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5,8% per tahun. Inflasi nih ya. Bagannya seperti ini. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Contohnya nih, dulu pizza itu berapa sih gitu ya. Kemudian susu bayi tuh, saya masih ingat ya. Dulu anak-anakku waktu masih kecil, itu susu bayi itu masih puluhan ribu. Itu tuh udah kaleng besar yang minimal 500 gram gitu ya. Itu harganya sekarang udah 200.000, padahal dulu paling 50.000 seperti itu ya. Nah, berarti itu inflasi terus naik ya. Nah, ini ada kalimat agar Anda tetap dapat membeli barang impian yang diinginkan, maka naikkan nilai tabungannya harus di atas inflasi. Kalau nilai tabungan kita masih di bawah inflasi, artinya tabungan kita, keuangan kita akan terus menurun. Baik, slide selanjutnya nih, kita buktikan lagi. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Jadi kalau sebenarnya kalau kita menabung 10 juta di bank dalam kurun waktu 1 tahun, itu sebenarnya nggak ada hasilnya, karena kan setiap bulan ada biaya, ya ada pajak, ada biaya administrasi. Sementara kalau kita menabung di emas, insya Allah 10 juta bisa 2 keping ya, 5 gram. Begitu, tapi kita lihat dulu nih, sebelum saya simpulkan seperti itu, ingin pembuktian kan? Nih lihat. Nabung uang di bank, ini deposito berapa, emas berapa. Kita lihat lagi nih. Yang selanjutnya ya. Nah,
Bagaimana pertumbuhan tabungan uang? Nah, tabungan di bank sekitar 0,1 sampai 1% per tahun. Nah, bunganya pun kan riba ya. Kita kan sebagai umat Islam seharusnya menghindari riba. Itu belum termasuk biaya administrasi dan lain-lain. Betul kan yang tadi saya sampaikan ya? Kemudian kebijakan bunga bank. Nih, kalau menabung di bank artinya jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya tetapi malah menjadi semakin miskin. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita 1 juta aja deh, jangan 10 juta ya. 1 juta yang mudah disimak gitu. 1 juta coba kita simpan 1 tahun, diamkan saja ya di bank. Pasti itu otomatis tiap bulan itu akan didebet dengan biaya administrasi, pajak, gitu ya. Tapi kalau di emas, tidak seperti itu. Saya jual emas itu pertama dari tahun bulan Februari ya. Waktu itu 1 gram itu nilainya masih 750.000. Nah sekarang sudah 900 lebih, sudah hampir 1 juta. Itu dalam kurun waktu 1 tahun. Ya simpelnya seperti itu ya. Bapak dan Ibu semuanya dan kawan-kawan sahabat saya untuk menjelaskan ke konsumen harus kita yang mudah dimengerti dan dipahami, gitu ya. Baik, selanjutnya nih untuk pembuktian juga. Bagaimana pertumbuhan deposito? Nah, tahun 2007 nih ya. Bapak Ibu semuanya umpamanya punya dana 1 miliar nih ya. Kemudian didepositokan di bank ya. Bunganya berapa sih? Bunganya maksimal tuh 10% loh. Per tahun. Bunga berbunga roll over gitu ya. Kemudian ada yang satunya lagi tapi depositonya di emas ya. Kita perbandingkan dulu nih. Tahun 2007 harga emas ya 200.000 per gram. 2007 nih, 200.000 ya. Kemudian tahun 2012 harganya 550.000 per gram. Ini aja dari 2007 ke 2012 udah naik berapa ya? Udah naik 300.000 ya. Nah, ini jadi udah ada kelebihan berapa ini? 2,78 miliar yang tadinya 1 miliar. Sementara kalau deposito ya tahun 2012 hanya dapat 1,64 miliar. Selisihnya berapa coba selisihnya? 1 miliar kita kehilangan dana kita. Gitu. Nah, ini tuh real perhitungan yang benar-benar terjadi. Nah, masih belum juga yakin, kita lihat lagi nih ya. Harga emas murni pertumbuhannya rata-rata 15-40% per tahun. Nah, ini grafiknya ya. Grafik 2014 bahkan waktu itu belum ratusan ribu loh. Waktu tahun 90-an saya juga dulu suka koleksi perhiasan ya. Waktu itu harganya masih sekitar 30.000 ya. Ini 2014 udah ratusan ribu, saya masih 30.000 loh. Bapak-bapak, Ibu semuanya mungkin yang waktu itu suka koleksi emas tahun 90 pasti masih ingat ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Tahun 2020 naiknya sangat signifikan ya, seperti itu. Nah, ini memang benar-benar terjadi dan ini yang sudah kita alami, semua yang saya jelaskan adalah real dan fakta. Nah, sekarang tinggal Ibu dan Bapak mau menabung emas atau menabung di bank. Kalau memang belum ada atau belum bisa yang besar, kan EOA Gold itu menyajikan ukuran-ukuran yang kecil, yaitu yang 0,1, 0,2, 0,5 ya. Tapi juga kalau Bapak Ibu semuanya pingin membeli yang besar, tapi belum terjangkau, itu bisa kumpulkan aja dulu. Kalau 0,5 sudah 10 kan bisa ditukar 5 gram. Atau yang kecil 0,1, 10 bisa ditukar 1 gram. Jadi lama-lama kita bisa memiliki emas yang gramasinya lebih besar. Rugi tidak? Tidak rugi. Kenapa seperti itu? Kenapa yang 0,1 yang kecil ditukar menjadi 10 atau menjadi 1 gram? Padahal kan
pada saat kita beli 0,1 itu kan pasti harganya mahal ya. Ya pastinya karena 0,1 itu pembuatannya lebih rumit. Istilahnya ya apa ya, ongkos pembuatannya gitu ya. Jadi akhirnya jatuhnya lebih mahal. Tapi karena tujuan dari EOA Gold ini adalah untuk masyarakat agar mau menabung emas, maka tidak ada salahnya dari 0,1 dulu. Nanti kalau sudah 10 ditukar 1 gram. Nah, tidak akan ruginya di mana letak tidak ruginya? Karena gramasi yang besar minimal 1 gram itu kenaikannya lebih signifikan. Nah, nanti ada tabel-tabel bahwa yang 0,1 itu di atas 6 bulan itu baru ada kelihatan ya kenaikannya. Tapi yang 1 gram justru 4 bulan itu udah ada. Atau kalau 0,1 dalam 1 tahun itu kecil banget gitu kenaikannya. Tapi kalau 1 gram 1 tahun udah ratusan ribu. Nah, seperti itu ya. Biar ibu-ibu dan bapak semua paham. Jadi jangan merasa rugi kalau ditukar 0,1 menjadi 1 gram atau 1 gram ada 2 atau ada 5 jadi 2 gram atau jadi 5 gram. Perhitungannya insya Allah tidak akan salah karena gramasi besar kenaikannya lebih signifikan. Begitu ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan. Nah, selain itu ya, kesimpulannya yang tadi saya sampaikan ya, bahwa menabung emas adalah tetap tabungan yang terbaik. Gitu ya. Baik. Tuh, selanjutnya ada juga kalau menabung emas itu lebih cepat mencapai impian. Lihat slide berikut ini. Betulkah seperti itu? Ini pembuktiannya ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita berencana menunaikan ibadah haji, kalau menabung rupiah itu lama sekali. Kenapa seperti itu nih? Perhitungannya seperti ini ya. Tahun 2005 nih. Kalau waktu itu harga emasnya sekitar 135.000. Maka konversikan ke emas sekitar 174 gram. Nah, kalau sekarang perhitungan 2013 ya. 2013 kalau Ibu menabung emas itu dengan harga rata-rata emas 500.000 ya per gram, maka konversi emasnya hanya 62 gram, apalagi saat ini kan hampir 1 juta ya. Kalau hampir 1 juta berarti konversi emasnya lebih kecil lagi, kalau nggak salah sekitar 47 gram. Kenapa seperti itu? Karena harga emas semakin naik. Jadi kalau Ibu nabungnya di emas, maka untuk biaya ibadah haji akan lebih cepat terkumpul dan tercapai. Begitu. Ini kemudian ada lagi kan, ketika kita mendapat gaji dan bonus dari perusahaan, simpannya dalam bentuk apa ya? Gitu. Baik, kita lihat lagi nih perhitungannya ya. Nih, ada tahun 2017, ada 2 orang nih. Yang 1 orang, Pak Budi nih ya, 2017 Pak Budi menerima bonus sebesar 15 juta. Pak Budi menyimpan dalam bentuk emas. Harga emas 2017 sebesar 591.000 per gram. Hasil kemudian dibelikan kepada emas ya 2017. Yaitu kalau dibelikan ke emas itu Pak Budi itu dapatnya berapa? Dapat 26,7 gram. Ya. Kemudian yang satu lagi bernama Pak Andre ya. Pak Andre tahun 2017 juga sama menerima bonus. Sama jumlahnya 15 juta. Dua-duanya sama ingin berangkat umroh. Sementara Pak Budi menyimpan uangnya yang tadinya di bank diambil, kemudian ditukarkan ke emas ya, seberat 26,7 gram. Karena Pak Budi merasa yakin lebih baik menabung di emas karena sudah paham
sedikit tentang ilmu emas. Sementara Pak Andre belum tahu nih, masih blank. Ah enggak, saya lebih mudah aja menyimpan di bank aja gitu. Pak Andre simpan uangnya di bank. Simpanannya berbentuk uang di bank tahun 2017 dengan jumlah 15 juta. Biaya umrohnya sama ya, sekitar 25 juta ya. Kemudian setelah itu ya, berapa sih kenaikannya? Perbedaannya Pak Budi dengan Pak Andre. Berapa nilai aset emas Pak Budi saat ini jika hari ini harga emasnya 1 juta? Nilai aset yang dimiliki Pak Budi sebesar 28 juta. Sementara Pak Andre pada saat itu menabung uang di bank, tabungannya bukannya bertambah, malah berkurang. Karena menabung di bank tidak berubah, bahkan berkurang 100.000, 14.900.000. Sementara Pak Budi naik menjadi 28 juta. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, biar pikiran kita terbuka. Kalau memang kita berencana ibadah haji, simpan saja. Atau umroh pun ya, simpan saja dalam bentuk emas. Karena kalau di bank, yaitu akan gagal berangkat. Apalagi kalau tidak ditambah seperti Pak Andre itu ya. Gitu. Kalau Pak Budi udah tenang aja, walaupun tabungan saya nggak ditambah, kan emasnya udah tetap naik. Kayak gitu ya. Kawan-kawan semuanya udah mulai paham nih ya perbandingannya. Udah terbuka ya pikirannya. Ini ada lagi nih. Yang selanjutnya. Oh, ini ada pesan nih ya. Yang tadi juga sebenarnya ini udah saya ulas ya. Kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kalimat ini disampaikan oleh Mr. Gold. Gitu ya. Baik, ini ada lagi slide berikutnya nih. Emas menahan diri dari sifat konsumtif. Betul ya, ini saya juga merasakan ini ketika sekarang mau beli barang-barang yang mahal, mikir lagi, sudah buat stok emas aja gitu. Sayang banget kalau 1 juta itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan, tidak bermanfaat begitu ya. Dengan simpan emas tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas. Emas menahan diri dari konsumtif. Gitu ya. Memang ini juga disampaikan beberapa member saya, konsumen saya. Jadi sekarang kalau mau beli barang-barang mahal, jadi ingat, mending EOA Gold aja deh, gitu. Baik nih, selanjutnya ada pembuktian yang berikutnya. Tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Nih kalau menabung di bank, terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Keduanya bunga tabungan rendah, apalagi nauzubillah ya, kita kena riba. Terus dibebankan biaya administrasi. Dikenakan biaya pajak setiap bulan. Tuh, adanya limitasi atau aturan bank. Ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, ada potensi hilang. Banyak juga kan yang seperti ini ya. Dananya hilang di bank yang tidak sedikit ya jumlahnya gitu. Sementara kalau simpan di emas nih, anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Kemudian jika insya Allah kita tidak kena riba. Tanpa biaya penyimpanan, tidak kena pajak setiap bulan. Dan Bapak Ibu sendiri sebagai pengelola aset freedom-nya. Jadi ini Bapak bisa simpan sendiri ya. Kalau memang ingin aman ya bisa juga disimpan di bank juga ada sih deposit box seperti itu. Tapi kita juga menyajikan loh di EOA Gold. Ada namanya EOA Club, yaitu ada Shape Your Gold. Nah, kemudian mudah dicairkan likuiditas. Betul kan mudah dicairkan? Nah, silakan kontak saya atau kontak agen terdekat jika mau buyback. Wah, itu adalah jual barang yang paling cepat dalam hitungan menit. Nah, sudah habis gitu ya. Baik, berikutnya nih pembuktiannya. Ini pernah ya viral di media sosial. Bukan tabungan ya, deposito miliaran rupiah, bahkan ada yang ratusan miliar tidak bisa dicairkan. Kalau nggak salah sekitar 75 miliar ya. Banknya tidak saya sebutkan, tapi sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah hafal ya ini ya. Karena ini memang waktu itu viral banget di medsos, di televisi juga ya.
Nah, itu beberapa bukti nih. Kemudian ini ya, bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Nah, ini ada tentang membuat alokasi dana ideal, menetapkan impian yang dihitung dengan emas, gitu ya. Kemudian konversikan simpanan jangka panjang Bapak Ibu semua menjadi emas. Ya, lebih paham lagi ya, ini juga ada kalimat seperti ini nih. Konsumen atau Bapak Ibu fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Ya. Jadi niatkannya, itu menyimpan aset. Kelebihan dari harga emas adalah bonusnya. Sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada membangun peradaban. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika ingin bergabung menjadi agent of gold atau member dan of gold, selain mendapat keuntungan dunia, insya Allah mendapat keuntungan akhirat. Yang itu adalah tujuan yang utama yang digulirkan oleh EOA Gold. Karena setiap kepingan yang terjual ada nilai wakaf. Ada wakaf peradaban di situ yang disalurkan satu di beberapa bagian. Yang utama adalah kita akan membangun kampus Quran, para penghafal Quran, yaitu One Quran Institute. Nah, Bapak Ibu semuanya, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya, konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah tercapai. Jadi menabung itu bukan menyisakan, ya, sisa dari uang belanja kita, tapi betul-betul menyisihkan. Karena ketika kita menabung emas dan kita simpan, selain kita juga tidak perlu harus mengawal aset kita tiap hari, kita cek berapa, biarkan saja karena tabungan emas adalah tabungan jangka panjang. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya lebih tercerahkan dan siap menjadi agent of gold dan member of gold. Hubungi saya Bunda Suci yang berada di Bandung dengan kontak, boleh ditulis ya, 081 224 77 0377. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.